Ya, terima kasih. Baik, tadi terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbis lohri sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati Ustadz Nur Iksan Muhammad Idris LC MAG, yang saya hormati Ustadz Agus Prihantoro SHMH, yang saya hormati Bapak Haji Edi Cahyono SEMM, Bapak Ibu sahabat sekalian yang hadir di siang hari ini, alhamdulillah wa syukurillah atas tentu saja atas rahmat, ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis pendalaman ilmu Al-Qur'an dengan metode sekejap, yaitu kita akan bersama-sama nanti mempelajari untuk menerjemahkan dan memahami Al-Qur'an yang saat ini khusus kita sampai pada level 2 untuk angkatan ketiga. Bapak Ibu ya, semoga ikhtiar kita untuk terus istiqomah dekat dengan dan bersahabat dengan Al-Qur'an, insya Allah hingga yaumil akhir nanti Al-Qur'an akan hadir menghampiri kita untuk menolong kita. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Bapak Ibu, sebagaimana pada rundown acara, kita akan memulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134 yang akan dibacakan oleh Ustazah Nunung Nurhayati dari Tilawati Center Bogor. Kami persilahkan Ustazah Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu. Sadaqallahul azim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berikutnya akan disampaikan testimoni dan kesan serta pesan dari wakil peserta sekejap level 2 angkatan kedua. Dalam hal ini akan diwakili oleh yang saya hormati Bapak Haji Muhtar Bakti. Kami persilahkan Bapak. Kelihatannya beliau belum hadir ya, sudah Belum. hadir belum? Kalau gitu langsung aja nanti Bu Hajah Pinang Tuning Tias, ya langsung. Oh, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Edi. Sebetulnya saya sangat bersyukur gitu mendapatkan bertemu dengan Pak Edi Cahyono yang tidak pernah lelah menyampaikan ilmu dan membumikan Al-Quran untuk kita semua Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, dan bersyukur juga diberi kesempatan untuk dipandu atau didampingi oleh Ustadz Agus yang super sabar ketika mengajar kami di level 1 yang ya kadang-kadang memang agak terlambat menyampaikan laporan dan sebagainya. Nah, ini saya terdorong sebetulnya saya berpikir agak sulit gitu untuk memahami Al-Qur'an, apalagi dengan memaknai bacaannya gitu ya, memaknai apa yang kita baca gitu. Belum yakin juga apa yang selama ini dibaca itu apakah sudah baik atau benar gitu. Tetapi ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan kesempatan kepada saya dan juga saya kira teman-teman semua di saat ini udah masuk level 2, kemudian untuk bersama-sama mengikuti pelatihan sekejap, karena ternyata metode ini menurut saya telah dirancang sedemikian rupa sangat baik oleh Ustadz Nur Iksan Muhammad Idris melalui buku sekejap. Nah, ini kita disajikan metode paham Al-Quran yang sistematik juga praktis begitu, mudah dimengerti gitu bahasanya, bahasa sederhana yang mudah dipahami, dan karena melalui pola ada warna itu ada garis-garis, kemudian ada dikasih angka gitu, jadi lengkap, jadi itu membuat semangat untuk mempelajari Al-Quran, dan yang terpenting itu penasaran gitu. Penasaran untuk terus membaca Al-Quran. Jadi Amin. kalau dulu ya meskipun masih terbata-bata untuk mengartikannya gitu ya, tetapi setidaknya kalau misalnya setelah di level 1 ini, misalnya ini saya buka ya 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 ayyuhalladzina, langsung kebayang amanu, ya ayuha, oh wahai lazi, orang-orang yang aman, oh beriman, aduh seperti itu gitu. Ya. Sama juga misalnya ya, jadi udah ikut ke apa namanya kebayang gitu artinya gitu. Oh di dalam, oh ya ada lilazina lagi orang-orang yang seperti itu, jadi penasaran sekali. Oleh karena itu kemudian ya tergerak juga untuk terus belajar gitu Pak Edi. Dan kalau untuk sesi kedua ini sebetulnya juga tadinya kalau kata orang Jawa itu kata bahasa Perancisnya awang-awangan gitu ya. Tapi kan ini kertas ajaib
baru satu sisi berikutnya belum gitu. Kemudian Al-Qur'annya baru satu juz, padahal masih yang 30 juz belum gitu. Jadi udah harus setidaknya harus tuntas gitu. Baru Amin. tahu yang fiil fiil madi, fiil mudori ya fiil amr itu, tapi kan belum tahu yang misalnya di sini kan ada huwa huma hum ya huma huna anta antuma antum itu dibaliknya itu apa gitu itu kan harus dipelajari juga gitu. Jadi penasarannya masih terus gitu Pak Edi. Jadi Amin. oleh Amin. karena itu ingin terus mempelajari lagi dan yang nilai lainnya, nilai plus lainnya adalah bertambah banyak saudara yang insya Allah kelak di yaumil akhir akan bersaksi kita sama-sama Amin. bahwa kita pernah belajar Al-Quran bersama. Bahkan ketika belajar bareng itu kita sholat berjamaah gitu. Itu yang nilai positif lainnya yang semoga kita bersama akan bertemu nanti di yaumil akhir. Amin. Demikian Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang akan menyampaikan testimoni? Belum hadir, nggak apa-apa, langsung dari Pak Agus Priantoro. Baik, kami persilakan Pak Agus, Pak Ustadz Agus Priantoro. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ibu Win, ya, Pak Ustadz Edi, ya. Berunda Ustadz Nurisan yang terhormat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa bertemu pada kesempatan pertama ya untuk level yang kedua ini. Kalau tadi diminta untuk memberikan pesan-pesan begitu ya, apa yang kita laksanakan sama-sama di level yang pertama. Ya tentunya seperti yang pernah kami sampaikan juga, ya. Nah, ini artinya di dalam kelas itu selalu ada warna-warna yang berbeda. Ya. Jadi saya sendiri menikmati prosesnya Bapak Ibu dari mulai saya belajar, kemudian juga mendampingi Bapak Ibu sekalian di kelas level pertama yang kemarin gitu ya. Ya, itu bagian dari rasa syukur ya. Rasa syukur saya yang artinya perlu saya terus ingat-ingat sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan ini kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah melalui Al-Qur'an yang kita pelajari. Untuk level yang lalu kalau disampaikan tadi eh, bisa membuahkan hasil gitu ya. Ini tentu kami merasa sangat bahagia, ikut ikut senang begitu ya. Jadi proses yang dijalani artinya Bapak Ibu sekalian menikmati prosesnya ya dan bisa selesai itu merupakan suatu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua bisa tuntas gitu ya. Dari ya kita lihat sama-sama Bapak Ibu eh, pendaftar per awalnya berapa begitu ya sampai selesai itu berapa. Ya tentunya ada banyak hal ya bagian dari seleksi kalau orang umum bilang ya seleksi alam gitu ya. Tapi pada hakikatnya ya ilmu memang mencari siapa pemiliknya gitu. Ini yang berbeda ya dengan pemikiran kita ketika mungkin dihadapkan dengan situasi umum atau sekolah-sekolah umum atau pendidikan-pendidikan umum itu yang menekankan kepada semangat kita yang harus diperbesar. Betul demikian, tapi kalau kita memiliki sudut pandang yang agak berbeda begitu ya, kita balik bahwa karena ilmu itu adalah cahaya dan dengan ilmu Allah akan meningkatkan derajat mereka, maka Allah memilih siapa pemiliknya gitu ya. Jadi kalau Allah mengendaki seseorang itu dalam kebaikan di atas kebaikan, maka Allah akan berikan kepahaman kepada dirinya itu dalam urusan agamanya. Dan karena dia akan paham dan Allah meninggikan derajatnya, maka Allah akan memberikan keriduan kepadanya. Karena itu Allah menyeleksi siapa pemiliknya. Ya, akan diuji. Maka tidak semua masuknya sama, yang lulus tidak semua. Nah, itu kita lihat kepada diri kita masing-masing. Karena kita sudah selesai di level yang pertama, maka patut kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan ilmu ini kepada kita. Dan mudah-mudahan kita tetap setia di atas jalannya begitu ya.
Artinya setia ini tulus ya, memurnikan niat kita. Ya, kalau ad-dinu nasihat ya, agama ini adalah nasihat, maka makna nasihat ini adalah memurnikan niat kita. Memurnikan niat kita kepada Allah, memurnikan niat kita ya berada di jalan syariat Rasulullah SAW gitu ya. Jadi intinya kita mengikhlaskan diri kita ya, tidak mencampuri di dalam niat kita, hati kita untuk urusan-urusan selain itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk terus menambah ilmunya dan menambahkan cahaya sehingga Allah juga memberikan kekuatan meninggikan derajat kita. Itu yang pertama mungkin yang saya sampaikan, ini berarti berkaitan dengan pesan gitu ya. Adapun kesan yang luar biasa, saya selalu mengambil pelajaran ya atau ibrah dari Bapak Ibu yang saya dampingi di kelas ya, setiap kelas. Karena tadi memiliki warna yang berbeda. Di level yang lalu seperti yang pernah kita saksikan sama-sama, mungkin dalam kesempatan ini tidak hadir atau memang tidak ikut di level 2 seperti Pak Hendar misalnya begitu ya. Beliau luar biasa, antusiasme belajarnya luar biasa, semangatnya luar biasa dengan keterbatasan yang ada. Beliau terus berupaya menunjukkan bahwa beliau sungguh-sungguh gitu ya. Jadi menulis di kertasnya sendiri. Ya bagi sebagian peserta mungkin itu kesalahan, melanggar instruksi yang ada gitu misalnya ya, karena harus ditulis di buku. Ya, tapi beliau menulis di kertasnya sendiri. Ya, kita lihat sisi positifnya. Banyak pertimbangan yang kemudian beliau jalani, akhirnya menulis di sana. Tapi itu menunjukkan kesungguhan yang luar biasa. Ya. Kemudian selain menulis di kertasnya sendiri karena keterbatasan beliau, sempat beliau itu mengunjungi ya ketua kelas ya, mungkin bersama Pak Syarif juga atau pernah juga sendirian. Ya dalam keadaan yang tidak bisa bepergian ya, tapi kemudian beliau memaksakan diri untuk bepergian yang dalam rangka menghadapi evaluasi atau ujian akhir. Itu saya sangat terharu sekali dengan upaya beliau. Apalagi kita yang misalnya lebih muda, lebih fit gitu ya keadaannya. Ya, itu sebagai apa namanya? Introspeksi ya, bahan introspeksi kepada diri kita tentang tadi niat dan kesungguhan kita dalam belajar. Tentu punya kisah masing-masing gitu, yang mungkin tidak semua tahu gitu ya. Tapi itu nanti bisa menjadi jalan antara kita gitu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita memang sudah layak gitu misalnya mendapatkan karunia ini gitu. Atau sebenarnya ini hanya bentuk rahmat dari Allah saja. Artinya kalau dibandingkan dengan upaya kita masih jauh di bawah itu, tapi Allah tetap memberikan karunia yang agung kepada kita. Ini yang patut kita syukuri. Dan mudah-mudahan di level kedua, Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Ya, nanti insya Allah akan ada tambahan berkaitan dengan apa yang akan kita jalani di level 2. Ya, mungkin itu sebagai pembuka ya kesan pesan. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus sudah menyampaikan kesan dan pesan. Selamat jadi trainer untuk kami di level 1. Berikutnya mohon berkenan Bapak Ajid Edi Sahyono, SCMM, untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan training sekejap level 2 angkatan 3, Bapak. Kami persilahkan, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ambiyalin wal mursalin syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari pertama-tama kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk menghadiri satu majelis agung, majelis ilmu, majelis yang sangat dicintai Allah,
yaitu tadabburi firman-firmannya, khususnya di dalam rangka untuk mempelajari salah satu metode yang menterjemah Al-Quran dengan cepat dan mudah, yaitu metode sekejap. Dan alhamdulillah dan terima kasih atas kehadiran yang pada sore hari ini, gurunda kita, yaitu Ustadz Nur Ihsan. Assalamualaikum Ustadz. Yang di sela-sela kesibukan beliau nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Dan juga terima banyak. kasih kepada Ustadz Agus Priantoro, pembimbing kita, trainer kita ya, yang telah dengan sabar ya di dalam memberikan ilmu-ilmunya, sehingga di level selanjutnya ini tetap kita harapkan untuk terus ya berikan kesabarannya, tambah usaha ilmunya pada para peserta di level kedua ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan kami secara sekilas menyampaikan laporan bahwa alhamdulillah atas ridho Allah di sela-sela kesibukan dan kepenuhan waktu kami juga, namun tetap kami ingin berkhidmat ya untuk mensyiarkan kalamullah ini, yaitu melanjutkan program-program kerjasama antara Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah dengan Yayasan Sekejap. Dan alhamdulillah pertama untuk level pertama Sekejap, level pertama ini sudah insya Allah ke level 1 angkatan kelima, dan kita mulai buka kembali ini. Alhamdulillah, 4 masih berlangsung nih Pak Ustadz ya. Jadi level 5 kita buka untuk mungkin bulan depan, semoga kita bisa ada tambahan lagi sehingga level 5 kita mulai kembali. Dan alhamdulillah level 2 barusan kemarin level 2 angkatan pertama ya, baru selesai ujian bersama dengan Ustadz Mardianto. Dan saat ini alhamdulillah dari level 1 melanjutkan ke level 2 sehingga angkatan kedua pada saat ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan juga ke level ketiga selanjutnya ya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua ini betul apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Agus Priantoro, bahwa ilmu itu tidak semuanya ya Allah akan berikan, tergantung kepada nawaitu niat kita, selain juga ikhtiar kita. Barang siapa yang menambah ilmu, khususnya ilmu Al-Quran, kelak Allah akan mengangkat ya derajat lebih tinggi dibandingkan hamba-hambanya yang lain. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita luangkan waktu. Jangan kalau ada waktu luang ya, karena Allah memberikan banyak waktu kepada kita. Sedangkan kita tidak tahu kapan lagi Allah akan memberikan waktu kehidupan kita. Semoga sisa waktu kita ini kita isi dengan menambah amal ibadah kita. Di antaranya mentadaburi, mendalami ilmu Al-Quran yang saat ini kita sama-sama ikuti. Dan semoga kita doakan para peserta diberikan kesehatan, semangat ya, yang punya giroh insya Allah ya, tidak hanya di level kedua, tapi cita-cita terus ya sampai kita ingin mendalami secara khafah, ya, istilahnya begitu, insya Allah, dan Allah selalu akan membimbing kita. Dan itulah sebenarnya bekal yang kita bawa kelak suatu saat apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita hadir ini semoga Allah panggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu semuanya, dan sekali lagi pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama dari Yayasan Sekejap yang kita selalu berkomunikasi ya, berkoordinasi dengan khususnya gurunda kita Ustadz Nur Ihsan ini ya, yang tidak terasa kita sudah cukup banyak memberikan satu manfaat ya kepada jamaah lain yang luar biasa, dan terima kasih Pak Nur Ihsan yang telah memberikan bimbingannya, arahannya, sehingga kerjasama yang kita kerjakan ini bisa berjalan terus, dan insya Allah di tahun-tahun depan atau lain kesempatan akan jauh lebih baik lagi. Dan juga pada kesempatan ini kami juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan pada penyelenggaraannya, dan juga kami mohonkan juga rasa kebersamaan kita ya untuk bisa sama-sama meluangkan waktu sehingga on time kita melakukan satu training ini dengan tepat waktu. Demikian sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak, terutama kepada seluruh pengurus kita Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah yang telah bersama-sama kita untuk berkolaborasi ya untuk mensyiarkan kalamullah, dan khususnya sekali lagi kepada Yayasan Sekejap di bawah pimpinan Pak Nur Ihsan dan juga gurunda kita Pak Agus Priantoro, dan tak lupa seluruhnya yang hadir pada kesempatan ini, Ibu Winantuning Tias, tadi Ibu Nunung, dan
para peserta yang lain, Bapak Ibu semuanya yang hadir ini. Sungguh ya, pertemuan ini bukan kebetulan, namun juga karena Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan kepada kita semua. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Edi Cahyono. Berikutnya adalah sambutan dan pembukaan oleh Ketua Yayasan Sekejap Al-Mukarram Ustadz Nur Iksan Muhammad Idrus, LCMAG. Dengan hormat kami persilahkan. Suaranya udah kedengaran Ibu, Bapak? Bagus Pak, sudah bagus. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Edi Cahyono dari pengurus Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, guru kita semuanya Ustadz Agus Priantoro, dan semua Bapak Ibu peserta program pelatihan Sekejap Hafal Quran level yang kedua ini. Berbahagia sekali, alhamdulillah, masya Allah, bisa berjumpa dengan semua Bapak Ibu sekalian, khusus mereka yang telah dipilih, ya, dipilih langsung oleh Allah. Gitu kan Bu ya? Ini pilihannya langsung nih oleh Allah yang pilih nih, ya. Allah yang pilih, Allah yang takdirkan. Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dengan sayangnya Allah, maka Allah memilih Bapak Ibu ini untuk naik level. Naik level, ya. Level keimanan insya Allah, dan juga naik level belajarnya. Untuk memasuki program pelatihan Sekejap Hafal Quran level yang kedua ini. Di mana di level ini kita berikhtiar untuk semakin banyak mempelajari kalamullah. Khususnya kita belajar untuk bisa mempelajari makna-makna yang terdapat dalam juz yang ke-30 insya Allah Ta'ala. Ya. Sangat banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari belajar juz 30 ini. Tentu tujuannya adalah menguatkan iman kita dan menguatkan amal kita insya Allah Ta'ala. Dan juga tentu yang paling utama adalah kita belajar untuk bisa menguasai materi-materi berikutnya. Materi yang sebelumnya belum kita pelajari di level sebelumnya. Ada tentang kertas biru 1, kertas biru 2, ya. Sekitar 100 kata Al-Quran yang kita berikan warna biru muda yang akan berulang mencapai sekitar 10% kata Quran. Luar biasa, ya. Akan muncul setiap halaman juga itu, ya, yang kita akan berikan di level yang kedua ini. Juga kita melengkapi kertas ajaib. Di level 1 kita belajar tentang kertas ajaib 1. Di level 2 kita sempurnakan sisanya dalam materi kertas ajaib 2. Ya, berarti selesai. Kita belajar kertas ajaib insya Allah Ta'ala. Ajaib 1, ajaib 2, biru 1, biru 2. Ini yang bisa mewakili sekitar 70% lebih kata-kata Al-Quran. Modalnya hanya menghafalkan sekitar 200 kata saja. 100 kata di kertas ajaib dan sekitar 100 kata juga di kertas biru 1 dan biru 2. Masya Allah. Ini sungguh hal yang sangat utama yang kalau kita belajar sekolah formal, kita hampir nggak pernah tahu info tentang masalah ini. Info kata-kata yang sering berulang itu kita nggak tahu. Tapi Allah mudahkan lewat sekejap ini bisa mengetahui. Dan juga diberikan jalan oleh Allah untuk bisa menguasai ini semuanya. Dan berikutnya yang terakhir adalah insya Allah kita akan belajar juga materi tentang 6 wazan. Tapi beda. Kalau level 1 kita belajar 6 wazan yang kerap, ini adalah 6 wazan yang lengkap. Yang lengkap. Yang benar-benar kalau kita kuasai, ini sudah sangat luar biasa manfaatnya. Membantu kita dalam proses kita belajar menerjemahkan insya Allah Ta'ala. Kalau kita adalah membuat lebih semakin mudah, semakin cepat
dan semakin menikmati. Ya, ini teman-teman. Semakin menikmati ketika bersama-sama dengan Allah. Kala membaca Al-Quran demikian pula menikmatinya. Dan siapa yang tidak bergembira ketika berkumpul bersama dengan kekasihnya Allah, ya, yang dia sadar, dia ngerti Allah yang tak tiada hentinya memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Makanya Bapak sekalian, bersyukurlah atas kenikmatan pemilihan ini. Bersyukur dengan cara benar-benar ya memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kita sabar melewatinya, Bu, kita luar biasa akan bisa mengetahui betapa besar manfaat yang kita dapatkan dengan waktu yang sangat terbatas ini sebenarnya, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Alhamdulillah telah mendahului kita teman-teman kita yang lainnya, yang sebagian mereka pun secara usianya lebih besar, lebih banyak ya, lebih tua daripada kita. Sekarang itu yang paling tua, yang paling senior itu sudah masuk level yang kelima. Berarti sudah masuk juz yang kelima, 5 juz. Level 1 juz 3 juz 1, level 2 juz 30, level 3 juz 29, level 4 juz 28, level 5 juz 27. Ya, Masya Allah ya. Dan saat saya melihat sendiri, demikian pula Pak Agus ya, sebagai peserta, melihat sendiri bagaimana luar biasa manfaat ketika orang itu semakin uh, memahami Al-Quran dalam program kita ini. Itu pula yang kami harapkan bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian di kelas level kedua ini. Intinya ya, terus berdoa kepada Allah ya, terus bersabar, terus menikmati. Semoga semakin nikmatnya yang bisa yang bisa kita dapatkan dari program ini insya Allah taala. Demikian ya dari kami dengan mengucapkan ya Bismillahirrahmanirrahim, ya program pelatihan ya Sekejap Faham Al-Quran level yang kedua, angkatan yang kedua, yang diadakan oleh Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah dengan bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Sekejap. Dengan ini kita nyatakan dimulai. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada semua kita insya Allah taala. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idrus LCMAG. Dan untuk itu acara opening ceremony kita telah selesai dan mohon berkenan untuk menutup dengan doa Pak Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idrus. Kami persilakan. Bapak Ibu, mari kita akhiri ini pertemuan pembukaan ini, dan juga kita awali kelas kita ini dengan berdoa kepada Allah agar senantiasa memberikan yang terbaik kepada semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma allimna al-Qur'ana wa faqihna fid din. Allahumma allimna al-Qur'ana wa faqihna fid din. Allahumma allimna al-Qur'ana wa faqihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agama-Mu birahmatika ya Rahman Rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai ahlul Quran, pecinta Al-Quran sejati. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa memahami kitab-Mu ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa mengamalkan kitab-Mu ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LCMA atas seluruh rangkaian tadi telah berkenan mengikuti. Mohon maaf lahir batin jika ada kata apa yang
dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Edi, saya izin ya. Baik, terima Silakan kasih. diteruskan oleh Pak Edi dan Pak Ustaz Agus. Semoga Baik. Allah berikan kemudahan dan tetap semangat insya Allah. Amin. Terima kasih, Amin. Ustadz. Terima kasih. Ya. Oke, Assalamualaikum Monggo. semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pimpinan Tuning Tias dan alhamdulillah telah dilakukan opening ceremony dan kami serahkan kembali kepada Bapak Ustadz Agus Priyantoro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jazakumullahu khairan, jazakallahu khairan kepada Ustaz Edi dan Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini ya, kita akan sedikit membahas mengenai apa yang akan kita lakukan ya dalam pelatihan level 2 ke depan. Insya Allah hari ini kita belum mulai materi ya, belum masuk ke pertemuan pertama. Jadi kita masih bisa dibilang pertemuan ke-0 gitu ya, sebagai pengantar. Jadi biar tidak langsung terkesan ngegas begitu ya, ketemu langsung buka lagi ya, kita perlu penyesuaian ya. Jadi hari ini kita masih sekedar sharing gitu ya, kita lakukan di pertemuan mendatang. Baik Bapak Ibu, insya Allah di level yang kedua akan ada perubahan sedikit ya format dalam belajar. Alhamdulillah ada senior-senior kita di level yang keempat yang bersedia untuk menjadi pendamping Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kemarin masih dengan kelas gitu ya, kelas terserah nanti Bapak Ibu sekalian. Seandainya dipilih ketua kelasnya dan kemudian ada grup SCS begitu ya, grup sharing sendiri, itu silakan diteruskan. Tapi kalau dari kami, dari pusat pelatihan, akan menyediakan juga sarana atau fasilitas berupa pendamping atau semacam mentor, itu juga boleh gitu ya, apa namanya, istilahkan demikian. Insya Allah sudah ada 5 mentor, ya, 5 senior yang bersedia untuk menjadi pendamping di level yang keempat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa apa namanya, sharing gitu ya. Kemudian juga nanti setoran akan diperiksa oleh teman-teman mentor atau pendamping ini. Jadi insya Allah kalau di sini jumlahnya berapa tadi kelas kita rencananya? Hampir 18 di sini. 18. 20 ya, sama kita semua pengurus 20 Ustadz. Oke, kalau 20 kan berarti sekitar satu mentor ada 4 peserta lah ya. Jadi insya Allah lebih intens. Silakan nanti Bapak Ibu leluasa saja bercerita. Kalau ada kekurangan, kesulitan, bisa langsung disampaikan. Ya. Insya Allah akan ditangani karena beliau-beliau semua adalah sudah melewati tentunya. Karena beliau semua di level 4 sekarang dan termasuk peserta-peserta terbaik. Ya. Dan beliau memang bersedia. Kami tawarkan apakah ada yang menjadi volunteer untuk menjadi pendamping dan beliau-beliau semua bersedia. Alhamdulillah. Jadi insya Allah permasalahan-permasalahan atau keluhan-keluhan gitu ya, itu akan bisa dijawab juga oleh teman-teman dari level 4. Ya, jadi berkaitan dengan materi gitu ya. Misalnya nanti ada setoran kertas ajaib 2 begitu ya. Kertas biru 1, kertas biru 2 dan wazannya gitu ya. Nanti kalaupun ada kendala bisa disampaikan. Termasuk teknis operasionalnya. Insya Allah kita akan tetap menggunakan Google Classroom, ya, Google Classroom yang standar akan menggunakan itu. Tapi kalau ada kesulitan, boleh dikomunikasikan dengan mentornya, gitu ya, dengan pendampingnya. Kiranya lebih tepat apa, gitu. Kalau mau WA saja silakan, gitu ya. Tapi kalau mau Google Classroom nanti semua sudah disediakan masuk ke Google Classroom. Dan kode dan sebagainya nanti kita bahas atau kita berikan ya. Kalau kita bahasnya tetap di sini, tapi nanti kita berikan kode kelas dan sebagainya untuk join nanti pertemuan mendatang ya, karena belum ada setorannya. Jadi biar lebih fokus kepada persiapannya dulu. Adapun nanti teknisnya kita mulai di pertemuan mendatang. Jadi kalau yang level 1 sudah sempat menggunakan Google Classroom, insya Allah tidak ada kendala, tidak ada persoalan. Tapi Bapak Ibu yang kemarin masih ada kesulitan,
bisa dicoba lagi seandainya memang berkenan menggunakan Google Classroom. Tapi kalau tidak mau WA, boleh nanti pada teman-teman pendamping, gitu ya. Insya Allah beliau semua kompeten ya, karena sudah di level 4 juga sangat baik hasilnya, melalui di level 3 juga sangat baik hasilnya, begitu ya. Itu berkaitan dengan rencana pembelajaran kita, ya yang baru itu, jadi ada pendampingnya. Bagaimana apa namanya teknisnya? Tidak ada pertemuan dengan pendamping secara Zoom, itu tidak ada. Jadi langsung saja via WA, begitu ya, disampaikan. Kalau yang sudah store, sudah kami storekan melalui Google Classroom. Jadi nanti para mentor atau pendamping akan melihat di Google Classroom-nya. Berarti kalau sudah store, tinggal dilihat komentarnya, begitu ya. Ada feedback dari para mentor, ada kekurangan atau memang sudah tepat, begitu ya. Dan nanti ada hal yang seandainya perlu diperbaiki, ya, karena di level 2 ini ada beberapa kata yang mungkin kurang jelas. Itu kan ada juga harokat yang tertumpuk dan sebagainya. Ini perlu kejelian. Ya, kalau di level 1 insya Allah aman, gitu ya. Tapi kalau di level 2, terutama di kertas biru 2, itu nanti ada yang tertumpuk. Ya, kadang-kadang itu yang lepas. Ya, meskipun sudah disampaikan sebenarnya di Zoom ya beberapa kali, tapi setoran peserta kadang ada saja ya yang kurang teliti. Nah, itu nanti perlu perlu perbaikan biasanya. Ya, alhamdulillah kalau memang sudah baik ya, tidak perlu perbaikan, tinggal terus diulang misalnya. Sempurnakan, diulang, dikuatkan hafalannya. Dan pendamping mungkin akan hadir sesekali saja. Ya, ikut Zoom gitu ya, nyaksikan bersama kita. Jadi nanti mohon izin juga pada Ustadz Edi atau nanti pengurus Masjid Pondok Indah untuk nanti bisa meng-approve ya ketika beliau-beliau ikut Zoom. Ya, meskipun tidak selalu semuanya lengkap begitu ya, 5, tapi mungkin ada yang sesekali bisa hadir gitu. Jadi untuk menyemangati Bapak Ibu sekalian juga bisa bertemu di Zoom gitu ya. Kalau WA saja kan mungkin belum bertemu, belum pernah kenal gitu ya. Nah, nanti insya Allah pekan mendatang seandainya memungkinkan kami kenalkan ya formasinya begitu, siapa-siapa saja pendampingnya. Kalau hari ini memang banyak yang berhalangan jadi belum bisa join gitu. Itu ya Bapak Ibu kiranya rencananya pembelajaran kita. Adapun materi seperti yang tadi disampaikan oleh Gurunda, soalnya yang akan kita pelajari adalah kertas ajaib 2 gitu ya. Kertas ajaib 2 jumlahnya 30 kurang dari 30, ya, 28 sebenarnya. Tapi banyak yang berulang ya. Banyak yang berulang dari kertas ajaib 1. Jadi jumlahnya sebenarnya sedikit. Ya. Kemudian kertas biru 1 ada 30 kata dan kertas biru 2 ada 72 kata ditambah dengan wazan yang lengkap. Ya, ada 14 wazan. Ya, kemudian nanti ke samping juga kita baca, dihafalkan ya dari fi'il madhi, mudhari, fi'il amr, ya isim fa'il juga dan yang majhul. Tantangannya ini memang lebih lebih apa ya? Bisa dibilang ini challenging ya. Challenging. Jadi level 2 ini lebih challenging Bapak Ibu. Jadi perlu kadar semangat ya, yang lebih gitu ya. Makanya nanti insya Allah dari mentor juga akan terus memberikan dukungan semangat. Mudah-mudahan tidak ada yang gugur ya. Kami berupaya dengan ada pendamping ini tidak ada yang gugur kecuali memang ada uzur yang tidak bisa dihindari ya. Sakit atau mendampingi keluarga yang sakit dan sebagainya. Ya ini yang mungkin sulit dihindari. Tapi kami berusaha kalau ini jumlahnya 20 ya kalau bisa lulus semua gitu ya. Tuntas semua. Lulus bukan karena kami tidak meluluskan, tapi karena kadang kendala dari para peserta ya tadi tidak bisa ikut tuntas. Ya, kami berusaha agar Bapak Ibu sekalian bisa tuntas ya di level 2 ini. Ya, tentu kami sangat senang seandainya bisa lulus semua. Yang senang gitu ya, melihat mulai bareng, start sama-sama, keluar sama-sama. Itu rasanya luar biasa. Ya, sama. Kami juga ketika menjadi peserta merasakan demikian sebenarnya. Dan bersedih seandainya tidak tidak ada yang tidak lulus gitu ya. Karena kesibukan dan sebagainya. Ya, karena sudah seperti keluarga Bapak Ibu. Apalagi yang lulus sudah sampai level 5, level 4, level 5 begitu. Itu rasanya sudah seperti keluarga ya. Jumlahnya memang sama sekitar 20-an yang terus bertahan ya, 22 ya, sekitar itulah. Jadi ketika ada yang merasa sudah semakin berat begitu ya, padahal kalau materi level 3, level 4 itu udah lebih ringan. Yang agak challenging memang di level 2 ya. Jadi yang ini yang Bapak Ibu jalani
memang lebih menantang gitu ya dibandingkan dengan level yang pertama. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu sudah mampu menangani, artinya tahu bagaimana pola belajarnya sendiri di level yang pertama, insya Allah tinggal diteruskan saja di level yang kedua, itu bisa gitu ya. Ya, tapi kalau keadaannya berubah dan sebagainya, nanti perlu penyesuaian lagi. Ya, hafalannya juga lebih lama waktunya, artinya diberikan keluangan lebih lama, terutama kertas biru 2 yang paling banyak dan paling menantang gitu ya. Kalau wazan insya Allah mudah karena berpola begitu. Dan kami ingatkan eh, sebagai seorang thalibul ilmi gitu ya, kita terus menjaga adab ya, adab-adab kita, adab dan akhlak kita kepada sesama sesama penuntut ilmu, berarti sesama teman ya di dalam kelas maupun kepada siapa saja, termasuk mungkin eh, orang-orang yang memberikan ilmu meskipun sedikit ya di sekitar kita, meskipun itu teman kita juga gitu. Jadi artinya bentuk implementasi kita sudah memiliki ilmu adalah keluhuran budi kalau kita. Kalau di bahasa Pancasila itu makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan ya dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kita pahami bahwa hikmah dari ilmu atau buah dari ilmu adalah hikmah begitu ya. Dan buahnya hikmah adalah kebijaksanaan. Makanya sebagai seorang yang berilmu seharusnya memiliki buah tadi, mampu mengambil hikmah dan yang terlihat oleh manusia di sekitarnya adalah dia menjadi orang yang bijaksana. Ya, itu bahasa yang luar biasa sebenarnya yang ada di Pancasila. Yang sulit dipahami kalau bukan orang Islam sebenarnya. Karena itu adalah konsep konsep Islam. Ya, bahasa-bahasa hikmah misalnya. Itu lahir dari mana? Ya, kalau kita membaca lagi siroh-siroh di masa lalu, ya ternyata itulah kepribadian kita sebenarnya. Kepribadian kita sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang pelajar. Dan itu dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, akhlak kita, adab kita melahirkan akhlakul karimah gitu ya. Maka inilah yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu sekalian dan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah juga memberikan keriduan kepada kita, memberikan karunia kepada kita, ilmu-ilmu yang bisa menjadikan jalan, menjadi penerang bagi kehidupan kita di akhirat. Baik, hari ini tidak full, tidak 2 jam gitu ya, karena ini adalah pengantar dan mungkin kita tidak perlu break untuk sholat asar. Jadi nanti kita selesaikan saja sebelum sholat asar ya, atau melewati sedikit kita mungkin langsung tutup demikian ya. Kalau saya saat ini, alhamdulillah sedang berada di Yogyakarta karena ada tugas untuk pendidikan di Yogyakarta dan ini sudah pekan yang keempat ya. Saya nanti selesai di hari Jumat kembali ke Jakarta dulu ke home base, baru ke Tarakan ya. Jadi insya Allah Ahad depan kita bertemu ya sudah dalam keadaan yang seperti biasa. Mungkin itu sebagai gambaran Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan tidak bosan bertemu saya gitu ya. Itu Enggak, Pak, enggak bosen, Pak. ya nanti apa namanya kita akan lebih intens seperti kelas-kelas yang lalu dan mudah-mudahan kita Amin. sama-sama sabar. Itu yang utama Bapak Ibu ya. Kadangkala yang nggak sabar itu bukan gurunya atau trenernya ya, tapi pesertanya yang nggak sabar. Ya bahwa intinya kedua-duanya perlu sabar. Ya kalau kita misalnya ya sabar memahami keadaannya. Peserta sabar memahami keadaan dirinya dan memahami bahwa ilmu itu diambil dengan caranya sendiri, gitu ya. Jadi ilmu diambil dengan kerendahan hati, ilmu diambil dengan penuh tawadu, begitu ya. Tidak bisa dibeli, gitu. Meskipun kita orang kaya, misalnya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekayaan yang melimpah, nggak bisa kita beli ilmu, ya, nggak bisa ya. Ya, kalau seperti anak-anak main game itu bisa, waduh, saya mau upgrade kemampuan nih. Gimana caranya beli? Ya, namanya adalah gitu ya. Atau istilah-istilahnya apa? Jadi untuk upgrade armor dan sebagainya. Adapun ilmu tidak bisa. Jadi ilmu dipetik dengan caranya sendiri, dengan penuh disiplin, tawadu, ya keikhlasan, kerendahan hati. Ya. Tidak bisa seorang penuntut ilmu itu merasa tinggi atau sombong, itu nggak mungkin. Ilmu akan masuk ke dalam
dadanya, begitu ya. Maka ini memang perlu tantangan buat kita juga ya untuk menata diri kita, menata hati kita, menata pikiran kita, menyiapkan mental kita bahwa kita butuh terhadap ilmu. Dan tadi hikmah atau buah dari ilmu adalah hikmah, buah dari hikmah adalah kebijaksanaan. Ya, intinya memperbaiki keadaan diri kita, interaksi sosial kita, dan juga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan, boleh bertanya berkaitan dengan tadi persiapan mentor seperti apa gitu ya, atau apa yang akan kita jalani selama 20 pertemuan mendatang. Silakan Bapak Ibu. Saya mau tanya Pak. Ibu Stella. Ya. Kan hari ini kita mulainya jam 2 ya. Oh Tapi iya. minggu depan jam berapa nanti mulainya? Minggu depan. Oh iya, kalau kelas kita insya Allah seperti level 1 dulu, Ya. 14.30 ya. 14.30 kalau bisa on time Bapak Ibu ya. Jadi kalau biasanya kan saya berikan atau kami berikan toleransi 15 menit ya untuk menunggu. Jadi kalau bisa on time lebih bagus ya, kita Ya. tepat di waktunya. Masya Allah. 14.30 kita mulai. Jadi Ya. nanti selesainya juga lebih awal ya, 30 menit. Iya. Ya, gitu. Itu Setengah step. 3 jadinya. Baik Pak, terima kasih. Harinya sama ya Ustadz. Kok harinya tetap hari Minggu ya Ustadz ya? Iya, harinya tetap hari Ahad ya karena memang biasanya meneruskan kelas yang lalu. Jadi kalau kelas lalu mayoritas biasanya hari apa, jam berapa, nah kita teruskan. Itu. Jadi insya Allah kita tetap di hari Ahad 14.30 gitu ya. Iya. Ya, makasih. Ini ada Ibu Ustadz, Ernides juga, ini angkatan pertama ini, Bu Ernides. Kelas B, angkatan pertama ikut di kita ya. Pak Ustadz, kalau untuk setoran tugas berarti kepada mentor masing-masing ya Pak Ustadz ya? Ya, Itu tidak harus hari Ahad. tidak harus hari Ahad. Kalau untuk waktu Baik. setoran menyesuaikan keluangan kita, ya keadaan kita seperti yang lalu. Hanya saja kalau dulu setoran di GCR misalnya, itu saya yang mereview. Nah nanti yang mereview nanti adalah mentornya atau pendampingnya gitu. Mentor. Atau kalau misalnya ada Baik. kesulitan nggak bisa pakai Google Classroom, mau WA begitu ya, nggak apa-apa, WA ke mentor, sampaikan bahwa saya tidak bisa menggunakan Google Classroom, langsung ke mentornya. Nah, nanti akan diberikan feedback. Baik. Intinya kan perlu feedbacknya itu ya, itu yang penting. Iya. Ya. Pembagian mentornya kapan Ustadz? Minggu Insya depan? Allah kalau hari ini ada daftar nama, saya coba arrange siapa dengan siapa pendampingnya, begitu Ustadz Edi yang mohon bantuan nanti jumlah nama lengkap gitu ya pesertanya bisa dikirimkan atau di-share di grup. Jadi nanti akan saya coba susun siapa saja pendampingnya dan nanti akan saya berikan nomor kontaknya begitu ya di grup. Terima kasih. Ya, sama. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Sekiranya jelas ya. Nah, insya Allah kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari saya juga saya cukupkan sekian strategi ya Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah masuk waktu asar juga, ya Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu intinya pada pertemuan sekarang ya, belum ada materi dan apa yang akan kita jalani insya Allah Bapak Ibu sudah bisa pahami. Ya kita akhirkan pertemuan kita dan kita akan bertemu lagi di pertemuan mendatang dengan materi di pertemuan pertama level yang kedua insya Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Baik, ya Pak. Ya Ustadz. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Ustadz Edi. Ya, Dan saya mungkin untuk persiapan semoga kita juga bisa nanti menyampaikan kepada para peserta untuk persiapan kayak semacam asmulnya ya, tugas kita ini apa saja nanti, apakah mengulang dari wazan-wazan sebelumnya atau apa sehingga memasuki di level kedua nanti kita sudah punya persiapan yang cukup. Mungkin Ustadz mungkin Baik. ada tugas untuk kita mereview kembali yang mana, sehingga karena pertama Bapak Ibu semuanya juga sudah terima Al-Quran Mushafnya satu, kedua juga semuanya bisa masih memiliki buku panduannya yang dua itu. Nah mungkin mohon bisa diberikan guidance-nya Ustadz. Baik, untuk pertemuan pertama besok insya Allah
kita masuk dengan hal yang sangat berbeda, artinya baru begitu ya. Jadi tidak ada tugas dulu, ya. Dalam arti hafalannya itu mungkin tidak ada, tapi bisa dipersiapkan untuk eh, apa namanya terjemah, gitu ya. Itu yang nanti paling diperlukan, karena nanti ada bahasan untuk terjemahnya, gitu ya. Terima kasih Ustadz, jadi sudah mengingatkan. Jadi kalau untuk wazannya tidak perlu diulang dalam arti disetorkan, tapi silakan di murojaah sendiri kertas ajaib satunya gitu ya. Kemudian wazannya itu silakan di murojaah sendiri ya untuk persiapan bekal menerjemahkan tentunya materi juz 30-nya. Jadi untuk besok pertemuan pertama kita akan belajar kertas biru 1 dan paham halaman 100 halaman ulangi ya, paham halaman 604. Jadi ada surat 3 kul begitu ya, satu halaman. Ya, jadi An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas silakan Bapak Ibu terjemahkan seperti level pertama yang lalu caranya sudah paham ya. Jadi yang merah tentu tidak usah ditulis karena Bapak Ibu sudah hafal. Kemudian yang hijau juga tidak perlu ditulis artinya karena Bapak Ibu sudah tahu artinya. Kemudian yang biru yang sudah Bapak Ibu kuasai wazannya tidak perlu juga diterjemahkan gitu ya. Jadi seharusnya sudah semakin sedikit. Apalagi di halaman pertama ini 604. Bapak Ibu sudah banyak yang hafal. Nah, gitu. Jadi mungkin tulisannya tinggal 1-2 kata saja di dalam halaman itu ya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan semakin baik keadaannya gitu. Mungkin itu ya, Bapak Ibu bisa dipahami ya. Jadi yang Boleh saya ulang Ustadz. Jadi pertama murojaah kertas ajaib pertama, dan kemudian wazan. kertas biru 1, kemudian tadi yang setelah kertas biru 1 ada lagi apa tadi Ustadz? Ya, jadi untuk murojaahnya kertas ajaib dan wazan yang sudah dipelajari. Untuk murojaah mandiri tidak perlu disetor gitu ya. Ya, baik. Adapun yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama besok adalah kertas biru 1. Kalau mau dibaca dulu nggak apa-apa. Tapi ini belum Baik. disetorkan ya. Ya, Karena hanya nanti untuk kita akan belajar. latihan di kelas pertemuan pertama besok bagaimana cara menghafalkan kertas biru 1. Ya, meskipun sudah pernah kami contohkan di level yang pertama ya. Tapi itu mungkin sambil lalu saja. Nah, besok pertemuan pertama kita akan berlatih sama-sama dari baris pertama sampai terakhir bagaimana menyenandungkan kertas biru 1. Itu ya. Kemudian yang kedua, ini yang perlu disetorkan atau disiapkan adalah menerjemahkan halaman 604. Ada 3 surat ya. Surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Diterjemahkan sesuai dengan metode yang kita pelajari ya. Pak, nanya Pak, Pak Ya, Ustadz. ya. Nah, itu nanti kertas biru 1 lagunya sama kertas ajaib atau ada lagu lain lagi nanti jadi. Kalau sebenarnya prinsipnya sama, hanya saja cara menggalnya beda-beda gitu ya. Cara menggalnya beda-beda. Itu saja sih, tapi prinsipnya akan disenandungkan sesuai dengan apa ya? Irama yang kita kenal. Ya. Oke. Kasih Pak Ustadz. Nanti terjemahnya yang disetorkan ini kan ada 3 surat ya. Jadi bisa nanti dibagi 3 gitu ya. Ada yang menerjemahkan surat An-Nas, ada yang menerjemahkan surat Al-Falaq, ada yang menerjemahkan surat Al-Ikhlas gitu misalnya. Tapi yang diterjemahkan tulisan semua ya, 1 halaman full, 1 halaman artinya yang tidak tahu saja ya, bukan diartikan gitu, tapi yang tidak tahu artinya yang ditulis sama seperti level 1. Tapi yang disetorkan dalam bentuk audio silakan pilih mau surat An-Nas, Al-Falaq atau Al-Ikhlas. Nanti akan coba kami susun ya daftar tugasnya untuk pertemuan pertama. Ini tuh strategi. Baik, terima kasih. Mungkin yang sebelum kita akhiri ada sekali lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Pak Syarif Hidayat, ada pertanyaan? Atau ada masukan mungkin untuk next pertemuan? Enggak ada Pak, tidak. Cukup jelas Pak. Sudah cukup Alhamdulillah. jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pak Syarif Hidayat. Ibu-ibu ada? Cukup Sudah semuanya? cukup, Pak Edi. Sudah cukup. Oke, alhamdulillah ya. Baik. Jadi ini persiapan kita untuk
minggu depan. Jadi kita mulai jam 14.30 ya Ibu, insya Allah. Jadi kami juga akan siapkan 2 link khusus ini ya. Kalau yang pertama mungkin ada kendala langsung nanti di link pribadi saya. Jadi pokoknya don't worry, be happy. Nah itu ya, semangat yang penting ya. Kopi Ya, disiapkan Pak. ya. Nah, oke, harapan kita. Dan saya harapkan kalau nanti Pak Agus kembali ke Besem Jakarta, jangan lupa kontak-kontak kita. Jadi kita bisa kopi darat nih. Kita karena selalu ini kopi udara ini. Ya, kita undang ya Bu Winan, Ibu apa Ibu ya. Ya siap ya. Kita ketemu sama guru kita ya, insya Allah nanti kapan di Jakarta Ustadz ya. Kita dikasih kabar gitu ya. Kapan lagi ya, kan waktu kita juga susah kalau udah sampai ke Tarakan, wah jauh gitu ya. Tapi kalau sampai Tarik Kini, ya dekat ini Kini ya. Apalagi Kini di Pondok Indah, dekat itu dengan saya. Ya, kita tunggu nanti ya kehadiran Ustadz Agus ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Dan insya Allah, Allah akan memudahkan kita. Yang pertama, Allah limpahkan dengan kesehatan. Sungguh kesehatan adalah pangkal kebahagiaan. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan kesehatan yang Allah berikan ini dengan menambah ilmu Al-Qur'an kita. Ya, semoga Allah mencatat sebagai amal kebajikan kita. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi juga terima kasih kepada Pak Agus Priantoro yang selalu membimbing kita dengan sabar, dan insya Allah hingga nanti selesai di level kedua ini dengan penuh semangat terus Bapak Ibu semuanya. Baik, mari kita tutup Bapak Ibu dengan Bu Winan Tuningkas dengan doa majelis kita ya, doa majelis kafarat masjid kita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Edi, Bapak Ibu sekalian. Sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus, Bu Winan, ya, Ibu Nunung. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada acara ini. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi.